Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada lagi sahabat yang hendak dijadikan menantu oleh Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Tamim Al-Dari. Menurut satu riwayat, ia mu'alaf yang kerap berkeliling menjual lampu di Madinah. Secara lengkap namanya adalah Tamim bin Aus Al-Dari. Dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Al-Dari bin Hani. Menurut riwayat yang lain, Al-Dari maksudnya adalah nama sebuah tempat yang disebut Daraini. Ia disapa dengan Abu Ruqayyah atau Pak Ruqayyah karena ia memiliki putri bernama Ruqayyah, anak satu-satunya. Sebenarnya ia banyak dikenal dengan cerita mengenai Jasasah dan Dajjal. Ia bercerita hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Memang benar bahwa ketika masih Nasrani, ia melihat sendiri bagaimana Dajjal dirantai. Ia bercerita Dajjal dan Jasasah pada Nabi saat ia telah masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Mengenai bahwa ia juga menantu idaman Nabi, diambil dari cerita saat ia menerangi Masjid Nabawi dengan lampunya. Saat itu ia berjalan lewat Masjid Nabawi menjajakan lampunya. Melihat Masjid Nabawi begitu gelap, langsung saja ia terangi masjid itu dengan lampu-lampu yang ia miliki. Ia menaruh lampu di setiap tiang masjid. Kemudian ia hidupkan dengan pemanti api. Begitu seterusnya ia lakukan di setiap tiang hingga masjid itu terang. Menurut riwayat lain, ia tidak sedang berkeliling menjual lampion-lampion, melainkan ia hanya datang ke Madinah membawa lampion beserta minyak dan talinya. Kemudian ia gantungkan di tiang Masjid Nabawi dan menghidupkannya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sekaligus berkeinginan untuk menjadikannya menantu. Yang Nabi bersabda, "Sebagaimana engkau telah menerangi masjid kami, begitu juga Allah menerangimu di dunia dan di akhirat. Juga demi Allah, seandainya aku punya anak perempuan, akan aku jodohkan engkau padanya." Rupanya Tamim Al-Aus memiliki posisi khusus di hati Nabi. Entah gegara semata-mata menerangi Masjid Nabawi ataukah lantaran keikhlasan melakukan hal itu. Yang pasti hal ini memberikan pengertian bahwa Tamim adalah orang baik. Sudah tentu maksud Nabi adalah bukan Fatimah radhiyallahu anha. Namun nyatanya Nabi tidak punya anak perempuan lain yang hendak beliau jodohkan pada Tamim bin Aus Al-Dari. Melihat hal ini, sahabat lainnya bergegas mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Nabi, biar aku saja yang menikahkan dia dengan anakku." Begitu akhirnya hingga Tamim bin Aus Al-Dari memang benar-benar dinikahkan dengan anak perempuan dari sahabat itu. Memang sudah selayaknya ia mendapat kehormatan berupa tawaran untuk menjadi menantu dari Nabi Muhammad SAW. Di lain sisinya, sebagai penjual lampu, Tamim Al-Dari masuk hitungan para sahabat yang utama dan ahli ibadah. Kalau Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan, maka Tamim bin Aus Al-Dari mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sembahyang. Ketaatannya pada risalah Islam juga didukung oleh masa lalu yang ia lalui sebagai seorang Nasrani. Ia berhasil mengkonfirmasi pengajaran Nasrani dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dari berbagai rujukan, tidak ada yang menceritakan bagaimana rupa Tamim sendiri. Ia terkenal dengan cerita seperti di atas, bukan seperti sahabat yang bernama Dihyah. Rupa tampannya sering ditiru Jibril ketika hendak menyampaikan risalah pada Nabi. Entah mirip siapa Tamim, ia pernah mendapat kehormatan ditawari untuk menjadi menantu Nabi, persis setelah melakukan kebaikan.
Hal ini memberi pengertian bahwa penilaian fisik berada di bawah penilaian kebaikan dan ketulusan. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.